Imam Syafi'i itu pernah mengatakan gini, ma arwi syai'an aqalla minasy-syi'ri. Aku tidak pernah meriwayatkan sebuah disiplin ilmu yang lebih sedikit daripada bait-bait syair. Seakan-akan beliau katakan yang paling aku nggak kuasai itu syair. Beda kalau bicara hadis, bicara riwayat tafsir atau qiraat dalam ilmu Quran. Jadi yang paling sedikit itu syair. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, walau syi'tu la ansyattukum syahra la u'id. Kalau aku mau, aku bisa mengucapkan bait-bait syair tersebut selama 1 bulan penuh, 4 kali 7 kali 24 jam dan tanpa ada pengulangan, lancar kayak baca Al-Fatihah. Jadi enggak lancar. Itu mulutku bisa nonstop ngomong itu terus. Pertanyaan gimana kalau riwayat ilmu hadisnya Imam Syafi'i? Gimana kalau beliau udah meriwayatkan qiraat dalam Al-Quran? Ini syair aja, 1 bulan nonstop ngomong, bisa tuh beliau, bisa. Nah, Imam Syafi'i pernah ditanya, kok bisa punya ilmu seperti itu? Apa kata beliau? Kuncinya nih kata beliau, ada 4. Yang pertama, nafil i'timad, tidak pernah mengandalkan diri sendiri. Selalu bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kenapa kita banyak gagal di bisnis kita, gagal di usaha kita, ngandelin diri sendiri, ngandelin kecerdasan, ngandelin ijazah, ngandelin pengalaman. Padahal Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, Allah selesaikan semuanya. Gak ada. Barang siapa mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kecerdasan sendiri, mengandalkan retorika sendiri, emang ada jaminan? Gak ada jaminan dari Allah. Tapi itulah kita, ngandelin diri sendiri lagi, ngandelin pengalaman lagi. Gimana mau sukses? Gak bisa. Yang kedua, wasair fil bilad, sering melakukan perjalanan lintas negeri untuk belajar. Kejar kajian, datang ke majelis, walaupun majelis itu di luar negeri, beliau datang tuh. Gak hanya baca, enggak, gue kan cerdas. Ya udah gue lihat catatan lo aja deh, gue baca-baca. Enggak, jalan itu kata beliau. Yang ketiga kata beliau, as-sabr kasabrul himar, sabar sebagaimana sabarnya keledai. Keledai itu terlihat malas tapi nggak malas. Dia kan terus jalan pelan memang. Dia nggak bisa cepat-cepat kayak kuda. Dan dia akan menerima beban sebanyak apapun juga di atas dirinya, walaupun overweight, selama 4 kakinya itu bisa bertahan. Dia tipikal sosok yang gak milih-milih, beda sama kuda. Kuda tuh milih-milih. Kalau dia gak suka, dia bisa berontak, dia bisa loncat-loncat dan seterusnya. Tapi kalau keledai, apapun yang ditaruh tuh sami'na wa ta'na udah. Iya, beneran. Ditaruh apa aja, nurut dia. Dan dia akan jalankan misinya. Tapi pelan-pelan, sampai tuh nanti. Nah begitu juga seorang penuntut ilmu kata Asy-Sya'bi, dia nggak boleh terburu-buru, makanya nggak kayak kuda gitu. Kuda kan cepat, nggak, penuntut ilmu tuh pelan, tapi tetap jalan dan nurut gitu. Diminta ini iya gitu loh, setia sama gurunya, diarahkan ke ini nggak nolak. Keledai itu nggak nolak. Tentu saja kita punya pattern la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Tapi itulah keledai. Udah keledai ditumpuk-tumpukin, dia kan diam aja dan jalan terus. Penuntut ilmu tuh dari sisi itu tuh sabarnya harus begitu dah. Yang terakhir, wabukur kabukuril gurab. Bersegera sebagaimana bersegeranya gurab. Gurab itu jenis burung di Arab. Itu yang berangkatnya sebelum subuh, sebelum fajar subuh dia udah berangkat, pulang sore. Burung yang satu ini benar-benar on time, dia kerja sebelum orang lain kerja, dia belajar sebelum orang lain belajar. Nah begitu juga kalau kita datang usahakan on time, usahakan kita datang sebelum kajian dimulai. Ini kunci sukses orang-orang besar, dan saya rasa bukan hanya di dunia agama aja kan, semua bidang kan begini polanya. Itu yang dikatakan Al-Imam Asy-Sya'bi.